أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan beragam nikmat yang tak terhingga jumlahnya kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, sekedar mengingatkan bahwa kita di hari-hari ini berada di hari-hari terbaik, termulia. Kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini hari-hari istimewa di dalam Islam. Hanya saja kebanyakan kaum muslimin lalai dan lengah darinya. Kebanyakan dari kaum muslimin itu melewati hari-hari mulia ini dengan sesuatu yang biasa. Padahal jamaah sekalian yang kami muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan kepada kita semuanya di dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar." Tidak ada amalan yang paling dicintai, yang paling disenangi oleh Allah dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sekarang udah tanggal berapa Bapak Ibu? Udah tanggal berapa? Alhamdulillah. Sudah tanggal 6 Zulhijjah. Ya, artinya kita masih berada di hari-hari terbaik tersebut. Ya. Kata Nabi, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan amalan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amalan apapun kerjakan. Baca Al-Quran,
berzikir, bertakbir. Ya, dulu itu Bapak Ibu di zaman sahabat ya dan beberapa generasi setelah mereka itu ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdengar takbir di mana-mana, di pasar, di jalanan. Itulah yang hampir-hampir mati di zaman sekarang. Nyaris nggak terdengar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kalau kita ngomong gitu sekarang ini, mungkin dibilang, Pak, belum Id, Pak. Belum Lebaran, Pak. Padahal itu sunnah Nabi. Memperbanyak takbir. Ya, itu namanya takbir mutlak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sudah mulai disyariatkan sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Itu namanya takbir mutlak. Disunnahkan juga kita untuk memperbanyak 4 ucapan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kata Nabi, fa'akthiru at-tahlil, wat-tahmid, wat-takbir. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan amalan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi, fa'akthiru, perbanyak kalian untuk bertahlil, bertahmid, bertakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak sedekahnya kita. Ya, pokoknya perbanyak amalan kebaikan. Jangan lengah. Ini 10 hari terbaik jamaah sekalian. Bahkan sampai para ulama berselisih pendapat itu. Mana yang lebih bagus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal kita tahu sendiri kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan gimana persiapannya kita. Betul-betul kita kencangkan amalan kebaikan. Lah itu para ulama berselisih mana yang lebih bagus. Amalan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Ini menandakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bukan hari sembarangan. Makanya Ibu, Bapak, mari kita manfaatkan ini. Karena bisa jadi tahun-tahun depan kesempatan itu tidak lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan 175 jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di halaman 102 di poin yang ke-51. Keutamaan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bih la yanqusu min ajril 'amil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajarkan sebuah ilmu agama ya, terlebih khusus karena ilmu agama itu adalah ilmu yang bersifat baik secara keseluruhan. Berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, ini masuk di dalam hukum ini terlebih khusus ilmu agama. Siapa yang mengajarkan ilmu, yaitu ilmu agama, bisa juga masuk di dalamnya ilmu dunia dengan catatan
bisa memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Katanya barang siapa yang mengajarkan sebuah ilmu, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan yang dia ajar tersebut. Ini luar biasanya ngajarkan kebaikan kepada orang lain. Itu bakalan menjadi amal jariah, ya. Kita ngajarin orang kebaikan, kita ngajarin orang sebuah ibadah, kita ajarkan seseorang larangan-larangan Allah, kemudian dia amalkan, ajarkan Pak, Bu, ataukah ngajarkan teman, bro, istilah mereka, bro, ya, kamu kalau hari Senin Kamis, ya, lebih bagus puasa sunnah aja daripada kamu ikut terapi-terapi ini dan itu, ya. Makannya jam 11 pagi, ya, nanti berhenti lagi jam 5 sore. Ya tanggung, lebih bagus puasa sekalian, ya. Dia pikir-pikir, oh iya bagus juga ya. Sudah sehat dapat pahala lagi. Itu kan ilmu itu. Ilmu agama ya, betul nggak? Ilmu agama itu. Di antara contoh-contoh ringannya. Akhirnya temannya ini praktekkan. Dia puasa Senin Kamis. Maka ketika temannya puasa Senin Kamis, Bapak Ibu sekalian, dia dapat pahala. Dan orang yang mengajarkan tersebut pun mendapatkan apa? Pahala. Tanpa mengurangi jatah pahala teman dia yang dia ajarkan untuk berpuasa tersebut. Hebat nggak Ibu? Itu amal yang akan tercatat buat kita. Kalau kita ngajarkan seseorang apa? Kebaikan. Ingatkan temannya. Kita itu sekarang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ayo dong, banyak melakukan amalan kebaikan. Baca Quran, sedekah. Temannya dengar, oh gitu ya. Ini hari terbaik ya? Iya. Temannya mengamalkannya, dia bersedekah. Karena ngingat nasihatnya, ngingat pelajaran yang dia berikan, yang dia dapatkan dari temannya, ketika dia bersedekah, dia dapat pahala. Kemudian apa? Orang itu pun mendapatkan pahala. Bapak Ibu, itu pahalanya bukan hanya dia dapatkan hanya ketika dia hidup saja, tapi akan berkelanjutan walaupun dia sudah meninggal dunia. Selama ilmu yang diajarkan kepada orang lain tersebut masih diamalkan walaupun dia sudah meninggal dunia. Subhanallah. Maka ini ladang amal-amal kebaikan. Terkhusus kalau yang kita ajarkan itu adalah amalan-amalan jariah. Ya, ajarkan kebaikan apapun. Ibu, Bapak, itu loh yang kita butuhkan nanti kalau sudah mati. Amal kebaikan, pahala, bukan harta, bukan jabatan, bukan banyaknya relasi, bukan ini dan itu, bukan. Yang kita butuhkan ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah adalah apa? Amalan kebaikan, pahala. Itu yang kita butuhkan. Modal untuk bertemu dengan Allah sebelum kita nyesal nantinya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Betapa ruginya orang-orang yang kesadarannya untuk melakukan amalan kebaikan
hadir dan muncul ketika apa? Hari kiamat. Di dunia biasa-biasa aja dia nggak tahu bahwa kelak yang kita bawa menghadap Allah itu adalah amalan kebaikan. Allah udah ceritakan. Kata Allah, sekiranya kalian melihat bagaimana pelaku dosa mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sembari mereka, wahai Allah, kembalikan kami ke dunia. Sekarang kami sudah yakin, kami sudah melihat, kami sudah mendengarkan apa-apa yang telah engkau sampaikan dahulu. Kan sekarang ini kita masih hidup, Bapak, Ibu. Sekarang kita masih hidup, kita masih mendengarkan ayat-ayat Allah, kita masih mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga, tentang neraka. Kan kita masih belajar sekarang nih, masih mendengarkan. Itu Allah berikan sebagai peringatan kepada kita. Maka kalau sampai ada orang yang sadarnya nanti di hari kiamat udah nggak berguna lagi, nggak berguna lagi, nggak berguna lagi. Maka mumpung masih ada kesempatan untuk berbuat amalan kebaikan, maka lakukan. Ya, lakukan Bapak Ibu sekalian demi Allah sebelum kita nyesal semuanya. Kesempatan hidup itu cuman sekali doang. Amalan ini ngajarkan kebaikan itu tidak dipersyaratkan harus menjadi kiai dulu, harus menjadi ustadz dulu, harus menjadi ulama dulu. Enggak, bukan persyaratan. Kita ajarkan kebaikan kepada orang lain, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kita ajarkan mereka sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya kita. Nggak boleh melampaui batas juga. Ya, artinya apa? Ajarkan yang betul-betul sudah kita pelajari, sudah kita yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Jangan juga semangat tanpa ilmu. Ah, itu yang bahaya. Ngajarin orang lain apalagi tentang agama tanpa dasar ilmu dari agamanya kita. Oh, itu repot juga itu. Jadi harus belajar dulu bahwa apa yang saya ajarkan, apa yang saya yakini ini betul-betul ada sumbernya dari agama. Ingatin keluarga kita, teman-teman kita, share. Kan nggak mesti harus jadi ustadz dulu. Share. Kita tahu ada yang namanya puasa sunnah, puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Tahu dalilnya ada, dasar pijakannya ada. Kata Nabi, siyamu Arafah ahtasibu Allah ayyukaffir as-sanata allati qablahu wa ba'dahu. Puasa Arafah. Saya berharap bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang. Dia baca, oh iya betul ini. Hadis yang sahih. Ajarkan, ajarkan. Ya, nggak tunggu harus belajar ke luar negeri dulu. Ada titelnya, nggak perlu. Yang penting kita pastikan itu adalah sebuah kebenaran. Ambil bagian. Sama-sama kita semuanya ambil bagian untuk mengajarkan manusia kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bayangkan, kalau sampai ada orang yang membaca apa yang kita share tersebut, kemudian dia amalkan, bakalan menjadi amalan kebaikan buat kita. Padahal kita santai aja, tapi masuk terus itu. Mohon maaf, ini karena sesuatu yang kita nggak lihat. Coba kalau dibilang siapa yang berhasil ngajak orang kebaikan dapat 10 juta per orang.
Oh, tiap hari itu aja kerjaannya kita, Bapak. Kenapa? 10 juta. 10 juta langsung otomatis masuk ke rekeningnya kita. Oh, semangat kita. Kenapa? Karena hasilnya itu langsung bisa kita lihat. Semangat. Tapi kalau balasannya masih berupa perkara gaib yang gak dia lihat, masih malas-malasan kita. Itulah kita. Padahal pola pikir seorang muslim dan muslimah gak demikian. Bagi orang-orang yang percaya, yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi sudah katakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus dibandingkan dunia dengan segala isinya. Itu siapa itu? Yang menginformasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya lebih bagus tuh. Tapi kalau kita pikir, ah masa sih cuma 2 rakaat doang, ya nggak dapat paha, nggak dapat hasilnya juga langsung di dunia. Nauzubillah. Tapi kalau dikatakan siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh dapat 1 juta. Oh, belum lagi azan dikumandangkan jam 3 kita sudah bangun. Kenapa? Ada 1 juta yang kita harapkan. Itulah kita jemaah sekalian. Ya, pinginnya balasannya ekspres langsung cash dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah, amalan-amalan yang kita lakukan di dunia itu terkadang balasannya Allah simpan dan Allah akan berikan dengan sesuatu yang lebih bagus di akhirat. Yang balasan tersebut nggak ada apa-apanya dibandingkan apa balasan di dunia. Jadi jangan pakai sistem pedagang, keluarin modal untuk dapatkan yang lebih bagus langsung. Nggak demikian cara berpikir dan keyakinan seorang muslim dan muslimah ketika melakukan amalan kebaikan. Nggak demikian. Karena terkadang Allah itu memberikan balasan-balasan kebaikan kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Dan terkadang pula Allah berikan balasannya itu hanya di akhirat dengan sesuatu yang lebih bagus dan tidak ada apa-apanya dibandingkan balasan di dunia. Ya, itulah itulah pola pikir yang benar. Itulah cara berpikir yang benar. Jadi jangan setiap melakukan amalan kebaikan nunggu-nunggu ya Allah. Kok belum nampak ini balasan dari Allah? Ya, tenang aja. Apapun yang kita lakukan selama ikhlas dan mencocoki sunnah Nabi itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dari kebaikan itu. Subhanallah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi khaira." Wah, ini luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya, para penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang berada di dalam lubang. Demikian pula ikan, semuanya akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah. Ya, luar biasa. Allah, malaikatnya, penduduk langit dan bumi, bahkan semut dalam lubangnya, ikan, semuanya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ustadz, semut, ikan, kok bisa? Jawabannya bisa dan gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, bapak, itulah pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk bersikap sami'na wa ata'na. Itu penting sekali itu poinnya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat.
Untuk apa? Untuk semua perintah informasi dari Allah dan Rasulnya. Mau masuk akalnya kita ataukah enggak? Selama itu betul-betul dari Al-Quran dan betul-betul dari hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terima. Karena enggak semua dari perkara agama itu terkadang bisa tercerna dengan akalnya kita yang terbatas. Ya, semua Bapak Ibu sekalian, semua dari benda-benda yang mati pun itu apa? Ada bagian-bagian mereka untuk apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah. Tinggal Allah katakan kun fayakun. Jadi jadi. Ya, bayangkan ini. Kebaikan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Mereka akan mendapatkan doa dari para malaikat makhluk yang mulia yang nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan aja sama Pak Kiai, oh luar biasa senangnya kita. Didoakan sama Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah dapat doa dari orang yang soleh. Ya, apalagi ini malaikat yang doain kita, penduduk langit dan bumi mendoakan kita. Untuk siapa? Orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Orang-orang yang memperingatkan manusia dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya masih ada kaitannya juga di poin yang ke-52, keutamaan menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik dan mencegah dari yang mungkar dan kewajibannya. Ini juga Bapak Ibu sekalian salah satu syiar di dalam Islam yang hampir-hampir saja punah di tengah-tengah kaum muslimin. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kebanyakannya kita apa? Cuek. Ya. Istilah orang apa? Lu, gue. Lu yang berbuat, lu sendiri yang dapat akibatnya. Ya kan? Gak mau peduli. Ada maksiat, cuek. Ada kejahatan di depannya, cuek. Tidak ada upaya untuk apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan di tengah keluarganya pun demikian. Jangankan untuk masyarakat yang luas, di tengah-tengah keluarganya saja kemaksiatan itu dibiarkan. Naudzubillah. Yang paling bahaya kalau kemaksiatan itu ya dilakukan oleh anggota keluarga, kemudian sang pemimpin dari rumah tangga, sang suami dan bapak tidak memberikan apa reaksi. Istrinya joget-joget, memperlihatkan auratnya, lekukan tubuhnya live di media sosial, malah suaminya dukung, ikut-ikutan joget juga. Naudzubillah. Ya, kan sekarang lagi rame tuh. Udah seperti nggak ada rasa malu. Kita sendiri yang lihat malah malu. Ya, di tempat umum langsung live, suaminya jaga anak di belakang. Kok bisa? Kok bisa? Semoga Allah memberikan hidayah untuk kita semuanya. Semoga Allah menumbuhkan rasa cemburu kita untuk menjaga istri dan anak-anaknya kita. Kok bisa ada suami yang setega itu membiarkan istrinya dipamer di depan umum? Ingat, itu bisa menjadi dosa jariah. Setiap orang yang melihat video tersebut, potongan live tersebut, itu kan gak terhapus tuh, tersimpan terus tuh. Walaupun pelakunya sudah meninggal dunia sebelum dia bertobat, videonya ada terus, maka setiap orang yang melihat itu, kamu yang menjadi sebab terjadinya kemaksiatan itu namanya apa? Dosa jariah. Ada amal jariah, tapi ingat juga ada dosa jariah namanya. Dosa yang terus-menerus mengalir
dan diberikan kepada hamba yang melakukannya walaupun dia sudah meninggal dunia. Nauzubillah. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu silakan lihat surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka tak kalah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Mereka lupa dengan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami, kata Allah, akan selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan perbuatan fasik yang mereka lakukan. Subhanallah. Jadi gitulah Allah, ya. Ketika kemaksiatan sudah merajalela jamaah sekalian, ketika kemaksiatan sudah merebak di tengah-tengah kaum muslimin, caranya Allah itu terkadang Allah selamatkan orang-orang yang telah berbuat baik, telah memperingatkan manusia dari kejahatan. Allah selamatkan dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan siksaan, berikan azab kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya, maka ibu, bapak, kalau ada orang yang mau ngingatin kita dalam perkara kebaikan, yang mau larang kita dari perkara kejelekan, itu nikmat dari Allah itu. Jadi nikmat Allah itu bukan melulu berbicara tentang materi, kemasannya materi, harta, duit, bukan. Ada orang yang sering nasehatin kita, ada orang yang mau ngingatin kita dalam perkara kebaikan, mencegah kita dari perkara mungkar, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah biarkan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Coba kalau Allah biarkan kita, telinganya kita sudah tertutup, nggak pernah lagi mendengarkan yang namanya kebaikan, nggak pernah lagi mendengarkan seruan untuk mencegah kita dari kemungkaran, bisa kebablasan kita. Alhamdulillah, itu nikmat itu yang terkadang kita nggak menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan. Sekedar masuk di telinganya kita ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat-nasihat yang bagus saja itu sudah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan demi Allah itu lebih bagus dibandingkan nikmat dunia. Kenapa? Nikmat dunia kita pakai habis, selesai. Tapi nikmat mendapatkan ilmu agama, mendapatkan nasihat, itu bisa kebawa kebaikan dan kemanfaatannya sampai hari kiamat. Bisa jadi ada satu nasihat, bisa jadi ada satu ilmu yang kita dengarkan kemudian membawa perubahan yang signifikan, membawa perubahan yang luar biasa dalam hidupnya kita. Yang selama ini mungkin kita terhadap sholat 5 waktunya kita asal-asalan, asal kerja, kadang telat ketika didengarkan, itu Pak Kiai ada teman yang nasehatin, bro jaga baik-baik. Sholat 5 waktu itu amalan yang paling pertama dihisap oleh Allah. Sebaik-baik sholat itu sholat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Subhanallah. Langsung berubah dia. Mendengarkan nasihat tersebut, dia jaga betul sholat 5 waktunya. Coba, itu kebaikannya bukan cuma di dunia doang berhenti, tidak, sampai di hari kiamat kebaikannya akan terasa. Maka luar biasa. Sekali lagi itu nikmat yang harus kita jaga, nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, hadir orang-orang, Allah hadirkan orang-orang dalam kehidupannya kita untuk kita mendengarkan kebaikan, untuk kita tersadarkan dari kemaksiatan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau enggak ada lagi kemaksiatan di mana-mana, enggak ada lagi orang yang mau peduli sama kita.
kemaksiatan. Itu kalau sudah kemaksiatan merebak di tengah masyarakat, tinggal tunggu aja azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kalau dengarkan sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah negara diberikan musibah, ya, kita itu juga harus melihat jangan-jangan itu apa? Ulah dari perbuatan sebagian besar ataukah sebagian kecil dari masyarakatnya. Itu banyak kejadian. Kenapa ada banjir bandang? Kok bisa ada longsor? Ternyata ternyata apa? Kebiasaan masyarakatnya kebanyakan LGBT. Kebanyakan masyarakatnya apa? Terjatuh dalam kesyirikan. Ternyata kebanyakan masyarakatnya apa? Melakukan zina. Naudzubillah. Gak semua, tapi kebanyakan ya. Itu peringatan dari Allah. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka kembali tersadarkan, kembali berhenti dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena Allah itu nggak pernah mentolimi hambanya. Coba kalau masyarakatnya baik semuanya. Ada masyarakat yang baik semuanya, taat semuanya, kemudian Allah timpakan musibah. Gak ada. Bahkan apa? Allah berikan keberkahan kepada mereka. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri tersebut semuanya beriman, bertakwa kepada Allah, maka sungguh kami akan memberikan dan menurunkan keberkahan dari atas langit dan bumi. Subhanallah, tentram, ya, tentram penduduknya. Negerinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Masyarakatnya, penduduknya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus juga lihat kita introspeksi diri. Kalau di daerah kita ada bencana, introspeksi diri kita ada apa ya? Ya. Bapak Ibu tahu enggak? Umar bin Khattab ketika terjadi bencana berupa apa? Gempa di kota Medina di saat itu. Langsung ya dia katakan ini kalau terjadi terus saya nggak mau lagi tinggal di sini. Kenapa? Karena takutnya dia itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Penduduknya yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan peringatan-peringatan semua itu. Terjadinya gempa, terjadinya banjir, terjadinya longsor, terjadinya angin yang kencang. Itu bukan perkara yang terjadi karena keadaan yang menurut mereka keadaan biasa terjadi perubahan. Bukan gitu cara pandang seorang muslim. Tapi terkadang Allah jadikan musibah dan ujian tersebut berupa apa? Hukuman. Terkadang Allah jadikan itu sebagai apa? Sebagai cara untuk mengembalikan hambanya ke rel yang benar, ke jalan yang benar. Setelah mereka selama ini lalai, ketika mereka selama ini terbiasa melakukan kemaksiatan. Bapak Ibu, jemaah sekalian, samalah kepada dirinya kita. Kalau selama ini bertubi-tubi kesempitan hidup kita rasakan, kegelisahan, kita rasakan petaka-petaka dan ujian, jangan salahin orang dulu dong. Lebih bagus introspeksi diri, muhasabah diri. Ada apa sih? Kok banyak banget ujian Allah? Hah? Kalau kita lihat dirinya kita, ya Allah, mungkin karena saya teledor selama ini dari beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, itu berarti apa? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tapi kalau kok perasaan saya baik-baik aja ini. Rajin sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis lanjut, sering sedekah di masjid, ya, sholat lail gak pernah putus, tapi kok ada ujian? Berarti apa? Allah itu pingin tinggikan derajat kita dengan ujian tersebut. Ya, karena bagi orang-orang yang beriman, ini syaratnya. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah,
Ujian-ujian cobaan tersebut adalah cara Allah untuk semakin meninggikan derajatnya di sisinya. Jadi jangan heran. Jadi musibah dan ujian itu beda-beda, Bapak. Jangan pula orang yang sering berbuat maksiat, jangan pula orang-orang yang ibadahnya amburadul ketika ada cobaan. Oh, ini cara Allah, kata Ustadz, untuk meninggikan derajat saya. Gimana mau meninggikan derajatnya? Ya, kalau kemudian, iya. Jadi saya ulangi, Bapak. Jangan sampai kalau kita gemar maksiat, lalai beribadah, kemudian ada cobaan bertubi-tubi, langsung kita katakan, ini mungkin cara Allah untuk meninggikan derajat saya. Itu konyol namanya itu. Eh, Gimana mau dimajukan dan ditinggikan derajatnya sementara kita maksiat terus? Bapak Ibu, yang tadi saya katakan itu ujian yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman, itu adalah salah satu cara Allah untuk meninggikan derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya. Biar nanti ketika di hari kiamat, dia datang menghadap Allah tanpa membawa dosa lagi. Mohon maaf, ini saya beritahu karena sebagian orang gitu. Sebagian orang gitu. Artinya apa? Ketika dia semakin berpegang teguh dengan agamanya, semakin dekat dengan Allah, diberikan ujian malah futur down dia. Bahkan gak jarang dia ninggalin perkara-perkara yang telah dianjurkan bahkan diwajibkan di dalam Islam. Banyak loh Bapak Ibu kasus yang demikian. Itu banyak banget ya, dan saya temukan itu ya. Dulu orangnya Masya Allah luar biasa ibadahnya, semangatnya belajar agama, Masya Allah betul-betul. Tapi giliran diberikan ujian sedikit oleh Allah, tiba-tiba langsung kolap. Langsung apa? Sholatnya makin amburadul. Ya, bahkan ada yang melepas hijabnya. Padahal cobaannya ringan banget. Cuman karena, ya itulah, berburuk sangka kepada Allah. Ha? Dia pikir, ini pikiran yang salah ini. Dia pikir kalau kita menjadi kekasih Allah, menjaga hubungan baik dengan Allah, pasti beres semua urusannya kita. Rezekinya dilancarin. Gak begitu, gak begitu, gak begitu. Terkadang Allah sebagai bentuk rasa cintanya kepada kita, Allah berikan apa? Ujian dan musibah. Untuk apa? Ngapus dosa-dosa kita. Kita kan menjadi baik kepada Allah bukan sejak lahir. Kita ada di antara kita yang baik keadaannya menjaga sholat 5 waktu baru 5 tahun belakangan ini. Ya tahun-tahun yang lalu kita kemanakan? Dosa, maksiat. Bisa jadi dosa-dosa yang dulu yang pernah kita lakukan sebelum kita menjadi orang baik, itulah yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lepaskan agamanya kita hanya karena ujian dan cobaan. Gak kuat, ya. Nah, itu yang bahaya itu, ya. Mau istiqomah kalau terus berada di atas kenikmatan. Giliran diberikan ujian, naudzubillah, langsung kendor, loyo, ya. Gak boleh jamaah sekalian. Seorang mukmin dan mukminah itu posisinya, keadaannya harus tetap istiqomah. Mau dapat nikmat, mau dapat ujian, cobaan, satu keadaan istiqomah. Karena ujian itu adalah romantika dalam kehidupannya kita. Itu warna-warni dalam kehidupan kita di dunia ini. Gak ada orang yang senang terus sejak bayi, senang terus, gak ada. Gak ada pula orang yang sedih terus. Akan ada saatnya kita berbahagia, ada saatnya kita tertawa dan tersenyum, dan ada pula saatnya nanti kita menangis,
bersedih karena itulah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hambanya yang bernama manusia selama di dunia. Harus paham kita itu, ya. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Coba aja ini Bapak Ibu buka surat Hud ayat 117. Ini Allah loh yang berfirman. Apa katanya? Dan Rob kamu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri sebuah daerah secara zalim sedang penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Baik semuanya masyarakatnya berbondong-bondong ke masjid. Mereka saling menghargai satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Mereka di kampungnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nggak mungkin kemudian apa? Allah libas mereka dengan tsunami, dengan longsor, dengan ini. Allah itu katanya nggak mungkin memberikan kehancuran, menurunkan musibah, membinasakan ya negeri kalau penduduknya semua orang-orang yang baik. Subhanallah. Karena Allah itu apa? Allah itu maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pula dalam surat Hud ayat 101, "Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum." Allah sendiri yang nyatakan, kami gak pernah menganiaya mereka, kami gak pernah mendolimi mereka, akan tetapi merekalah yang mendolimi dan menganiaya diri-diri mereka sendiri. Apa itu? Bentuk aniaya, apa itu bentuk kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, dosa dan maksiat. Itulah bentuk kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Itulah bentuk kezaliman kita terhadap dirinya kita sendiri. Apa itu? Perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Perbuatan kelalaian kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kezaliman kita terhadap dirinya kita sendiri. Jadi zalim itu bukan hanya berkaitan antara A dan B, ngambil hartanya, pukul orangnya, dia bunuh. Bukan cuma itu bentuk kezaliman. Ada juga bentuk kezaliman yang terkadang terjadi dan tanpa sadar kita telah melakukannya. Apa itu? Kezaliman kita terhadap dirinya kita sendiri. Terjatuh dalam maksiat, perintah Allah diabaikan. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan ini dan itu, tapi diabaikan. Itu kan perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena kan yang merasakan perbuatan dirinya kita, perbuatan kita ini siapa? Dirinya kita, jemaah. Bukan orang lain. Semua yang kita lakukan kembalinya kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Maka demikian pula kalau kamu berbuat jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada kamu. Nah, ya, makanya hati-hati. Ya, kita nggak sayang sama dirinya kita sendiri. Justru yang lebih patut untuk kita sayangi apa? Dirinya kita dulu dong. Selamatin dirinya kita jemaah sekalian. Sebelum kita nyelamatin orang lain. Selamatin dirinya kita sendiri dulu. Makanya dalam beragam ya ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapat perintah untuk apa? Selamatkan dirinya kita. Anfusakum. Jaga, selamatkan diri kamu dulu. Wa ahlikum nar. Kemudian istri dan anak-anak kamu, keluarga kamu dari apa? Neraka. Selamatkan dulu dirinya kita. Baru selamatin orang lain.
Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf au wala tanhawunna 'anil munkar au la yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hendaknya kalian menyuruhkan kepada yang ma'ruf, ngajak, perintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, ataukah Allah akan mengirimkan dan menurunkan hukumannya kepada kalian. Lalu kalian berdoa kepadanya tetapi tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu bahayanya kalau apa? Tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Alah, kan kita nanti ketemu Allah sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amalan sendiri-sendiri. Iya, memang betul. Tapi di sisi lain juga ada perintah Allah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, untuk kita care, untuk kita perhatian terhadap keadaan saudaranya kita. Itulah Islam. Coba kalau setiap orang berbuat maksiat kita cuek aja. Ada orang yang terjatuh dalam maksiat, ada orang yang tidak mengerjakan kewajiban, kemudian kita cuek aja. Anak kita nggak sholat, cuek aja. Istrinya kita nggak sholat, cuek aja. Kan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri nantinya. Benar nggak yang demikian? Ya kan nggak benar. Ada kewajiban. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ummul Mukminin Zainab bintu Jahash pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, ya Rasulullah, bukankah di antara kami, kan Allah akan turunkan hukumannya ini. Katanya, bukankah di antara kami itu ada juga orang-orang yang soleh. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukuman Allah itu akan diberikan kepada sebuah tempat negeri kalau kemaksiatan, keburukan itu sudah merajalela. Ada orang baik di situ. Tapi apa? Mereka nggak memperingatkan manusia. Mereka sibuk dengan dirinya mereka sendiri. Itu yang bahaya itu. Ada kewajiban tuh untuk berdakwah, untuk mengingatkan manusia. Bukan sekedar nyelamatin diri kita doang. Kemudian kita nggak peduli dengan keadaan masyarakat, saudara-saudaranya kita. Makanya ini amalan kebaikan yang luar biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajarin orang kebaikan itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Maka ngajak semuanya, mari kita ngambil bagian dari ibadah yang satu ini. Kita mulai dari apa? Dirinya kita mulai dari keluarga kecilnya kita. Kemudian kepada kaum muslimin dan muslimat. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau masih ada waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan ini ataukah yang berada di luar tema. Silakan Bapak Ibu. Ya, barakallahu fiik. Katanya gimana tuh? Di tengah-tengah masyarakat terkadang dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar terkadang
yang timbul reaksi dari orang yang kita nasehatin ataukah dari omongan-omongan orang. Takut jangan nanti sampai tersinggung, ya. Ini semuanya kembalinya kepada kedua belah pihak. Pihak yang pertama, pihak yang mengajak kepada kemungkaran, kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Orangnya dulu ini, ya. Ini juga harus betul-betul memposisikan dirinya sebagai orang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Makanya di dalam berdakwah, dalam mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, niatan yang paling pertama kita pasang adalah apa? Ikhlas karena Allah. Karena itu amalan ibadah, ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Kebaikan kepada saudaranya kita, bukan untuk mempermalukannya. Kemudian yang ketiga, harus betul-betul tepat uslub dan metodenya. Harus betul-betul, ya, baik uslubnya, metodenya, tata caranya ketika menasehati. Karena ketika kita memberikan nasihat, ya, memberikan pelajaran ilmu, itu juga ada harus rambu-rambu yang kita lihat. Jangan dong kemudian kita ingkari kemungkaran di depan masyarakat untuk kita tujukan kepada orang tersebut. Dia kan juga harus kita jaga kehormatannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang-orang yang memberikan nasihat empat mata secara tersembunyi-sembunyi itulah nasihat. Tapi kalau dia di depan aduh Bapak ini gimana ini? Bapak ini kalau buat gini terus masuk neraka Bapak. Di depan orang-orang ini. Nah, itu bukan cara yang tepat. Ya, cara yang tepat. Kalau kita sudah niatkan ikhlas karena Allah, tujuannya kita betul-betul karena cinta kepada saudaranya kita. Uslubnya, metodenya kita sudah lakukan secara benar, kemudian timbul ngomongan-ngomongan orang, udah nggak usah pedulikan. Nggak usah pedulikan. Selama kita sudah betul berada di rel yang benar. Karena memang berdakwah itu terkadang apa? Harus nyinggung perasaan. Kalau nggak tersinggung perasaannya, ya, ah, kan dia dalam keadaan salah ini loh. Ini orang yang mau kita perbaiki, yang mau kita luruskan. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwakan tauhid. Kebiasaan orang Arab nyembah patung-patung tiba-tiba dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh tinggalkan. Itu kan nyinggung perasaan mereka. Ini nenek moyang kami ini. Tapi itulah dakwah. Itulah dakwah. Selama itu adalah kebenaran disampaikan dengan catatan tadi itu. Itu dari sisi apa? Orang yang mendakwakannya, mengajaknya. Orang bagi orang yang mendengarkan nasihat juga seharusnya membuka dadahnya selebar-lebarnya. Harus berpositif thinking kepada saudaranya kita. Alhamdulillah, ini saudara saya, ini menginginkan kebaikan kepada saya. Jangan apa, Allah ini karena dia nggak senang aja sama saya. Allah ini karena dia ingin menjatuhkan saya. Naudzubillah. Gak boleh. Alhamdulillah. Tadi kita udah katakan ada orang yang mau gandeng tangannya kita ngajak dalam kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lapang dada. Selama itu kebenaran, selama itu kebaikan, buka dadahnya kita, jernihkan pikirannya kita, terima itu semuanya. Itu nikmat dari Allah. Allah masih ngutus seseorang untuk mengingatkan. Karena mencari teman yang jelek itu banyak, Bapak. Nyari orang yang gak benar itu banyak. Gak usah kita capek-capek nyarinya, banyak. Yang ngajak kita untuk berzinah, yang ngajak kita untuk berbohong, yang ngajak kita, banyak. Tapi ya, ngajak kita dalam kebaikan itu sangat jarang untuk kita temukan. Apalagi apa di tahun-tahun belakang ini. Banyak orang yang asik berteman dengan kita. Kenapa? Kalau dalam perkara maksiat banyak. Tapi giliran kita ajak dalam kebaikan, muncul itu langsung berguguran satu persatu. Maka alhamdulillah sekali lagi, kalau ada orang yang nasihatin kita, ngajarkan kita kebaikan, terima aja dengan lapang dada. Bahkan apa katakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan
kebaikan. Gak usah kemudian kita negatif thinking, berprasangka jelek. Karena yang namanya hati itu antara urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ada yang lain, Ibu, Bapak? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi? Alhamdulillah. Kalau demikian, semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan beragam amalan kebaikan. Semoga Allah panjangkan umurnya kita dalam ketaatan untuk kita bisa mendapati hari raya Idul Adha nantinya. Sekian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.